Video kok rene-rene ngomong. Cintaku sekolah lho. Masih kurang Misa Natal bersama staf RSU Marti Lestari Sragen 6 Januari 2024. Romo, para suster, direktur, para dokter, saudara-saudari, seluruh staf RSU Marti Lestari Sragen yang terkasih, selamat pagi, salam kasih, berkah dalam. Selamat pagi, salam kasih, berkah dalam. Natal merajut keindahan dalam keragaman sebagai saudara menjadi tema Natal bersama keluarga besar RSU Marti Lestari tahun 2023 sekaligus menyongsong tahun 2024. Diharapkan agar tema ini menjadi penyemangat bagi seluruh aktivitas RSU Marti Lestari untuk memberikan pelayanan yang menjadi lebih baik melalui keragaman fungsi dan peran serta potensi-potensi terbaik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Dan semoga semangat Yesus Sang Raja Damai menerangi hidup dan langkah kita di tahun 2024. Sebagai satu keluarga besar yang penuh keragaman, pada hari ini kita berkumpul dalam suasana sukacita Natal dan suasana persaudaraan untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima selama ini. Ungkapan syukur akan kita rayakan melalui misa syukur yang dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Untuk itu, marilah kita berdiri menyambut kedatangan Romo sambil menyanyikan lagu pembuka. Terima kasih, berkah dalam, selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024.
Besar, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara kasih, pada kesempatan pagi hari ini kita semua berkumpul bersatu dalam satu ungkapan syukur kita atas karya keselamatan Tuhan yang berupa kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Perayaan Natal bagi kita bukan sekedar sebuah seremoni, tetapi Natal menjadi suatu ungkapan iman kita yang mensyukuri atas kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau pada hari ini kita bersatu dalam iman, bersatu dalam rasa syukur kita ada satu bersyukuri atas kuasa Allah itu yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tema yang ditulis pada bagian belakang adalah merajut keindahan dalam keragaman sebagai saudara. Kiranya cita-cita membangun persaudaraan dalam keragaman ini menjadi satu upaya yang tidak pernah ada habisnya, dan kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah kita menggambarkan bagaimana Allah menghendaki agar kita semua sebagai saudara, kita semua sebagai sahabat, agar supaya hidup kita semakin indah, hidup kita semakin harmonis. Maka marilah kita satukan wujud kita pada pagi hari ini dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Namun kita menyadari sebagai umat manusia seringkali kita lebih mudah terbakar permusuhan, lebih terbakar kepada perbedaan, tetapi kita tidak menyadari akan kesatuan dan perbedaan itu sendiri. Maka kita sudah dosa-dosa kita dan kita mohon ampun atas dosa dan kekurangan kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa menyembah
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, selamat pagi, shalom, dan berkah dalam. Selamat pagi, shalom. Bagaimana, sehat-sehat? Oke, sakit orang sehat. Pasti semuanya sehat, ya. Baik, suster, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, setiap tahun kita itu merayakan perayaan Natal, dan bagi kita sebagai umat Kristiani, perayaan Natal itu menjadi perayaan yang penting. Meskipun ya kalau dibandingkan Paskah lebih penting Paskahnya daripada Natalnya. Itu ada banyak makna yang bisa kita rasakan, ada juga banyak makna yang bisa kita ungkapkan menyangkut soal Natal itu sendiri.
Secara umum orang itu merayakan Natal itu sebagai apa? Natal itu apa tuh sebetulnya? Menurut Bapak Ibu apa? Umumnya muncul adalah kelahiran Yesus Kristus atau kelahiran Sang Juru Selamat. Ada pendapat lain? Natal itu apa? Yesus hadir. Ya mesti foto RT kalau mau. Ya, apalagi? Immanuel artinya Allah beserta kita. Oke, ada lagi? Libur nasional. Inilah ciri khas karyawan. Atau karyawan itu yang dipikir libur. Inilah khas karyawan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Libur ya sering kok ya. Seandainya Natal itu kamu diberi libur seminggu mau enggak? Iya. Kamu libur seminggu rumah sakitnya bangkrut. Ada banyak makna, ada banyak pengertian soal Natal itu. Nah, kalau kita lihat dari bacaan Sabda Tuhan dalam bacaan hari ini, terutama dari bacaan Injil tadi, kita mendengarkan tentang kisah ketika Yesus itu dibaptis. Dan Yesus ketika dibaptis itu di sana ada peristiwa apa? Langit terkoyak. Ya. Gambarannya tadi ada langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Peristiwa itu tidak terjadi pada orang lain. Peristiwa langit terkoyak dan Roh Kudus turun itu hanya terjadi ketika Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Dan tidak hanya cukup soal langit terkoyak dan burung merpati turun, tetapi ada suara dari surga. Ini yang penting. Engkaulah anak yang dikasihi, berusaha sudah membiarkan banyak orang. Apalagi sekarang ditambahi dengan suara dari surga. Tapi itu pernah mendengar suara dari surga? Belum. Belum. Suara dari mana yang kau dengar? Dari rohnya sendiri. Iya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ungkapan ini menegaskan siapa Yesus itu. Dikatakan jelas, engkaulah anak yang dikasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya bahwa Yesus adalah putra Allah yang terkasih, di mana melalui Dia Allah itu berkenan. Maka ada satu hal Bapak Ibu yang kiranya layak kita renungkan. Ya, Natal bagi kita sebenarnya ya memang kelahiran Yesus, betul, tidak salah. Tetapi ada makna lain yang bisa kita rasakan bagaimana pribadi Yesus itu siapa sebetulnya. Kata-kata adalah anak yang kukasihi, kepada aku berkenan, ada sesuatu yang berbeda. Maka dengan kata lain, perayaan Natal bagi kita merupakan hadirnya kuat kuasa Allah itu di tengah-tengah kita. Ya, kita melihat dalam pribadi Yesus itu, kita melihat bukan sosok manusia semata-mata, tapi dalam pribadi Yesus kita melihat kuat kuasa Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya adalah, kuat kuasa macam apakah yang dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini? Tentu kalau kita mencoba merenungkan kuat kuasa macam apakah yang dihadirkan Allah di tengah dunia ini, kita bisa mungkin merasakan, kita bisa memberikan macam-macam hal. Kalau kita hubungkan dengan tema pada hari ini, merajut keindahan dalam keragaman sebagai saudara. Ini siapa yang merumuskan? Panitia. Kenapa temanya seperti ini? Ada alasannya? Kenapa temanya seperti ini? Ada alasannya? Oh, bingung. Rumus ini bingung. Apa? Kok
temanya seperti ini apa alasannya? Itu ada masalah yang mau digali dan sebagainya sehingga muncul rumusan tema seperti ini, merajut keindahan dalam keragaman sebagai saudara. Apa kira-kira alasan tema ini muncul? Apa? Saya kira ketawa paling kali siapa? Coba, ayo saya ini alasannya kenapa kok temanya seperti ini? Kita ini mau begini video apa? Tidak semuanya naskah Romo, ada yang Muslim, ada yang dari Kristen dan juga Katolik. Itu kenapa mengacu keindahan dan keragaman? Karena kita semakin rukun dan erat dalam persaudaraan di rumah sakit Halilintar ini. Dan juga Iya, jadi alasannya seperti itu. Apa maliran aku? Ya, tentu bukan alasannya bukan karena tidak rukun kan? Itu sebenarnya kekuatan kamu semua. Kok tempel bangun mudeng orang? Saya mengatakan begitu, kok tempel bangun mudeng orang? Keberagaman itu kan dikatakan sebagai satu yang indah kan? Nah, berarti kita sadarkan bahwa keberagaman itu sesuatu kekuatan. Coba, nek jenengan itu do saling cerah, saling bermusuhan, kira-kira kuat? Kuat? Tidak. Jadi kalau Natal itu kita akan sebagai Tuhan kuasa Allah yang hadir di tengah kita, maka sebenarnya Allah hadir untuk apa? Membangun keberagaman itu sebagai kekuatan kita. Keberagaman itu kita bangun sebagai kekuatan kita bersama, Bapak Ibu. Nenek moyang kita kan sudah memberikan memberikan pelajaran bagi kita semua, Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Yes, pinter, wis cepat lulus SD KB. Jadi kalau nenek moyang kita sudah mengajarkan seperti itu, menggambarkan bahwa memang keberagaman yang ada di Indonesia ini, ya, tidak hanya sekedar sesuatu yang harus kita syukuri, tapi keberagaman itu ada sebuah kekuatan bagi kita. Coba kita bayangkan kalau tidak ada kesatuan dan keberagaman ini, saya kira Indonesia sudah hancur bertahun yang lalu. Saya yakin itu. Juga sama, rumah sakit ini juga akan hancur kalau keberagaman tidak terpelihara. Karena maka keberagaman menjadi apa? Kekuatan. Saya nggak tahu apakah disadari orang. Tapi bahwa keberagaman itu bukan sebagai sesuatu yang hanya dilihat sebagai sebuah keindahan semata-mata, tetapi keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena kuat kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah lah yang menyatukan kita, Allah lah yang membuka mata batin kita, Allah lah yang membuka pikiran kita semua bahwa keberagaman itu sebagai sesuatu yang layak dicintai. Natal menjadi sebuah gambaran kuat kuasa Allah yang hadir, yang mendobrak kuat kuasa kegelapan yang selama ini menguasai hidup manusia. Kalau kuat kuasa kegelapan itu, keberagaman itu satu yang indah atau tidak? Ragu-ragu. Kalau kuasa kegelapan itu, keberagaman sebagai satu yang indah atau bukan? Lalu sebagai apa? Sebagai satu kesempatan untuk memecah belah. Kalau itu kuat kuasa kegelapan.
Natal menjadi tanda bagaimana kuat kuasa Allah itu hadir dalam diri kita semua, sehingga keberagaman itu yang bisa menjadi pemicu pertengkaran. Karena kuat kuasa Allah, maka keberagaman menjadi pemicu keindahan, pemicu kebersamaan, pemicu keindahan dan sebagainya. Maka layaklah Bapak Ibu kita bersyukur karena kita hidup di dalam keberagaman itu. Sekaligus juga kita bersyukur karena berkat kuat kuasa Allah lah, maka kita boleh hidup dalam kebersamaan meskipun kita berbeda-beda. Meskipun ada banyak orang yang berupaya ya untuk membenturkan satu dengan yang lain. Meskipun ada beberapa kelompok yang mencoba untuk menjadikan perbedaan itu sebagai pemicu pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Ada enggak? Ada. Di rumah sakitnya ada enggak? Harus ngomong-ngomong rawani tadi. Ada enggak? Saya yakin enggak ada. Yakin enggak ada. Maka kita layaknya perayaan Natal pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk semakin menyadari bahwa kita bersama seluruh, entah itu karyawan, siapapun juga yang hadir di rumah, termasuk juga pasien dan juga ya, kita bersyukur bahwa kuat kuasa Allah telah menyertai kita selama ini. Kuat kuasa Tuhan itu telah menyertai perjalanan Bapak Ibu semua sebagai karyawan di sini, sebagai pasien di sini, maupun sebagai petugas di sini dan seterusnya. Melalui kuat kuasa Allah itulah maka kita semua diajak untuk juga menjadi saksi-saksi kasih Allah itu sendiri. Dan kuat kuasa Allah itu tidak hanya diberikan secara umum, tapi juga kuat kuasa Allah itu diberikan kepada kita semua sebagai pribadi-pribadi. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu, ya seringkali juga saya katakan kepada umat, kalau dalam kitab Kejadian itu manusia sebagai citra Allah. Apa artinya sebagai citra Allah? Serupa. Serupa apanya? Serupa apanya? Apa? Kalau dikatakan manusia sebagai citra Allah, dikatakan manusia serupa dengan Allah kan? Serupa apanya? Secara keseluruhan. Ini mau sejak terakhir sejak libur malu. Iya, kalau kita sebagai citra Allah itu sebetulnya manusia sebagai gambaran Allah. Ya, sebagai gambaran Allah. Apa artinya kalau manusia sebagai gambaran Allah? Kalau kuat kuasa Allah itu sebagai kuat kuasa untuk semakin mempersatukan, kuat kuasa Allah itu adalah kuat kuasa Allah yang ingin senantiasa membuat kita bersatu, bersaudara, bersahabat dan sebagainya. Maka kalau manusia sebagai citra Allah berarti bahwa manusia itu diciptakan untuk membangun persaudaraan. Maka kalau orang itu senangnya memicu permusuhan, maka dia sebenarnya mengingkari diri sebagai citra Allah. Maka kalau ada orang yang senang ngerasani wong liya, itu sebenarnya juga mengingkari citra Allah. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Jadi kalau jenengan itu berpikir negatif pada orang lain itu sebagai citranya siapa? Ya kan? Pernah melakukan itu? Pernah. Sering? Hobi? Wong kepres kok saben dino iki biasa. Hobi itu. Ya. Maka kalau kita sebagai citra Allah, Bapak Ibu dan saudara semua, maka kita sebagai gambaran Allah. Dan kuat kuasa Allah itu tidak akan memecah hidup manusia. Kuat kuasa Allah yang hadir ini adalah kuat kuasa untuk mempersatukan. Kuat kuasa Allah yang ingin menyatukan, membangun persaudaraan, membangun persahabatan dan sebagainya.
Itulah gambaran atau citra Allah. Dan kita semua sebagai citra Allah. Makanya nanti kalau para perawat, ada nggak perawat di sini? Ada. Melayani pasien itu kalau merengut. Citra Allah ya? Ya. Ini menggambarkan bagaimana Natal, sekali lagi, Natal bagi kita bukan sebatas hanya sekedar kelahiran Sang Juru Selamat itu, ya betul. Tetapi ada makna yang lebih dalam lagi yang bisa kita rasakan. Natal bagi kita sebagai kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Bukan hanya di dunia, tapi kuasa Allah yang hadir di dalam hidup dan hati kita masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan Gus Yesus ini lahir orang mencukup yang palungan, tapi Yesus juga lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati kita masing-masing, artinya kuasa Allah itu hadir dalam hidupmu sebagai pribadi. Kuasa Allah di dalam dirimu sebagai perawat. Kuasa Allah yang hadir dalam dirimu sebagai apa lagi di sini? Sebagai dokter. Kuasa Allah yang hadir dalam diri sebagai apa lagi? Suster. Oh, suster. Kuasa Allah yang hadir dalam diri Anda sebagai satpam dan seterusnya. Itulah Natal. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan Natal itu orang mencukup tari-tarian, orang mencukup nyanyi-nyanyian. Tapi Natal berarti kita diajak bersyukur bahwa kuasa Allah itu hadir dalam hidupku. Kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita bersama. Sesuai dengan tema yang diusung adalah bahwa kita bersyukur bahwa kuasa Allah hadir yang membuat kita semua, meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita beragam, tapi kita tetap satu. Kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat. Maka berkat kuasa Allah yang ada dalam diri kita masing-masing, kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap memelihara itu, memelihara keberagaman sebagai sesuatu yang indah. Kita dipanggil untuk tetap memelihara keberagaman itu sebagai sesuatu yang sebagai kekuatan kita, sebagai kekuatan untuk menciptakan kebersamaan kita. Maka Natal pada tahun 2023 yang kita rayakan pada hari ini pula mengajak kita semua untuk semakin menyadari bagaimana Dia telah lahir tidak hanya sudah di palungan di Bethlehem pada zaman dahulu, tapi Dia yang lahir itu telah lahir dalam hati kita masing-masing, lahir di dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa menghayati diri sebagai citra Allah yang sejati berkat kuasa Allah yang hadir dalam hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita rasakan seperti itu. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan dirimu melalui hadiran Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah beserta kami. Bukalah hati dan budi kami agar dengan rendah hati memanjatkan doa-doa permohonan kami ini di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah Bapak Paus, para uskup dan para imam dengan rahmat kesehatan serta kebijaksanaan dalam memimpin kawanan domba-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ungkapan syukur seluruh staf RSU Majelis Lestari Sragen yang mempersembahkan hidup serta pengabdiannya melalui pelayanan di RSU Majelis Lestari. Anugerahkanlah rahmat kesehatan, kasih persaudaraan, dan semangat pelayanan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan pelayanan RSU Majelis Lestari sepanjang tahun 2024 ini. Semoga Engkau memberkati direktur, direksi, dan seluruh staf dengan rahmat kesehatan, semangat bekerja sama, kasih persaudaraan, serta pelayanan yang tulus. Berkatilah juga ya Tuhan semua rencana pengembangan untuk menyempurnakan dan memajukan pelayanan yang semakin lebih baik di RSU Majelis Lestari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Berkatilah ya Tuhan pemberi gaji SFX dan pengurus Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen dengan rahmat kebijaksanaan, pengorbanan, ketulusan, serta kasih persaudaraan dalam tugas pelayanan mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah para pasien yang sekarang sedang dirawat di RSUD Rumah Lestari. Anugerahkanlah rahmat pengharapan dan kebesaran diri kepada pemeliharaan dan sembuhkanlah mereka melalui pelayanan para tenaga medis dan staf di RSUD Rumah Lestari. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang berkumpul di sekitar altar-Mu yang kudus dengan rahmat kesehatan jiwa raga serta kesejahteraan. Semoga hidup kami selalu terarah kepada kehendak-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita berikan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Lepas
seluruh hidup, karya, dan perjuangan kita senantiasa mendapat iman berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan demikian perayaan syukur kasih dan Natalan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita mengatakan kasih setia Tuhan. Amin.